Suara angin laut pantura berdesir lembut, seakan membawa bisikan dari masa lalu, tentang seorang wali yang tak dikenal luas seperti Sunan Kalijaga, tak sepopuler Sunan Gunung Jati, namun kisahnya membara di hati para pejalan spiritual. Namanya, Sunan Panggung. Wali yang berani menentang arus, yang dibakar hidup-hidup karena mempertahankan makna sejati keimanan dan mengajarkan ilmu tauhid tingkat tertinggi. Wali yang bersahabat dengan dua anjing setianya yakni Ki Toki dan Ki Iman, simbol dari kasih Tuhan yang melampaui batas lahiriah. Siapakah sebenarnya Sunan Panggung? Mengapa ajarannya dianggap berbahaya oleh para penguasa Demak dan sebagian Wali Songo? Dan apa makna di balik kisah anjing-anjing yang dijaganya hingga akhir hayat? Sebelum kita melangkah lebih jauh, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak tertinggal kisah-kisah langka dari sejarah para wali dan pewaris rahasia Tuhan di Tanah Jawa. Menurut tradisi lisan di pesisir Tegal dan Brebes, Sunan Panggung bukanlah orang biasa. Ia disebut sebagai keturunan Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, putra dari Jaga Pamekas atau Raden Kanduruhan. Dalam beberapa versi babat, ia disebut Raden Syahid Panggung. Ada juga yang menamainya Raden Rahmat Panggung, tergantung daerah penuturannya. Sedangkan dalam buku mengislamkan Tanah Jawa, Sunan Panggung bernama Syarif Abdurrahman, yang merupakan anak Sunan Kalijaga, dengan Retna Siti Zainab, saudari Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang berguru kepada Syekh Siti Jenar. Sedangkan, dari catatan Babat Negari Tegal, ada beberapa keterangan mengenai Sunan Panggung. Pertama, adalah Pangeran Panggung, putra dari Sunan Ampel yakni Sunan Derajat. Kedua, Pangeran Panggung, yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ketiga, putra Raden Fata yang bernama Raden Kanduruhan. Keempat, paman dari Sultan Demak III. Kelima, putra Prabu Brawijaya kelima yang mempunyai nama Raden Panggung atau Abdurrahman. Cukup sulit menentukan siapa sebenarnya yang dimaksud Sunan Panggung karena informasi yang beredar samar-samar kebanyakan bersumber dari tutur lisan atau cerita rakyat setempat. Dan admin kali ini mempercayainya bahwa Sunan Panggung sebagai putra dari Sunan Kalijaga, sang wali yang sangat terkenal karena metode dakwahnya yang lembut, penuh seni, dan menyentuh hati rakyat jelata. Sunan Kalijaga sendiri bernama asli Raden Said, putra dari Adipati Tuban Wilatikta, seorang bangsawan terpandang. Dari garis keturunannya, Sunan Panggung berarti lahir dari darah biru keturunan bangsawan dan darah ulama, namun hidupnya justru jauh dari kemewahan. Sejak kecil, ia dididik langsung oleh ayahnya, Sunan Kalijaga, untuk tidak terikat pada dunia, tetapi dekat dengan Sang Maha Pencipta. Masa muda Sunan Panggung, ia tumbuh di lingkungan para wali. Ia sering mendengar ajaran dari para sahabat ayahnya, seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kudus. Tetapi dari semua itu, pembawaan Sunan Panggung sangat mirip dengan ayahnya, kalem dalam berpikir, dan suka berkelana. Namun, ia memiliki satu perbedaan mencolok. Jika Sunan Kalijaga memilih berdakwah melalui seni, wayang, dan budaya, maka Sunan Panggung lebih menyukai penyendirian dan pengembaraan. Ia sering mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk mencari hakikat Tuhan yang sejati. Dalam perjalanan spiritualnya, Sunan Panggung sering bertapa di tepi laut dan lereng Gunung Slamet. Di salah satu pertapaannya, ia mendapat penglihatan batin. Sosok berjubah merah muncul di hadapannya, tersenyum, dan berkata, "Kebenaran sejati tak bisa diajarkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan jiwa yang sunyi." Sunan Panggung tersentak. Ia tahu siapa sosok itu. Ia adalah Syekh Siti Jenar, sang wali yang dianggap sesat oleh banyak orang, namun dihormati oleh para pencari makna sejati. Sejak saat itu, Sunan Panggung menganggap Syekh Siti Jenar sebagai guru rohaninya. Ia mempelajari ajaran Manunggaling Kawula Gusti, kesatuan antara manusia dan Tuhan bukan dalam bentuk jasad, tetapi dalam rasa kesadaran yang suci. Saat dewasa, Sunan Panggung mulai berdakwah sendiri, tapi caranya berbeda dari kebanyakan para wali pada zamannya. Ia sering mengajarkan ajaran hakikat, yaitu ilmu tentang mengenal Tuhan secara mendalam. Sayangnya, ajaran-ajaran ini terkadang belum dimengerti oleh masyarakat awam. Sunan Panggung sering mengajarkan bahwa Tuhan sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher manusia. Konsep ini tidaklah baru karena bersumber dari Al-Quran, Surah Al-Kahf ayat 16. Ia mengajarkan untuk mengenal diri sendiri agar bisa mengenal Tuhan. Konsep ini mirip dengan ajaran tasawuf tinggi.
seperti yang juga pernah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Karena itu, banyak yang menilai ajarannya terlalu berani. Sebagian orang menuduhnya sesat, sebagian lagi justru menganggapnya wali sejati yang menyembunyikan rahasia ilahi. Ia tidak mengajarkan fikih secara ketat, melainkan mengajarkan rasa dan makna di balik ibadah. Baginya, agama adalah perjalanan ke dalam diri. Ia sering berkata, sembahyang itu bukan hanya berdiri dan rukuk saja, tetapi bagaimana hatimu tunduk kepada Gusti Allah. Bahkan ketika kau tidak sedang berada di masjid maupun di atas sajadah, Sunan Panggung juga menolak sikap orang-orang yang merasa suci. Hanya karena pakaian dan gelar agama, baginya, yang suci adalah hati yang rendah dan penuh kasih. Karena itu, banyak penguasa dan sebagian wali merasa resah dengan ajarannya yang melampaui bentuk. Kisah Ki Tokit dan Ki Iman, anjing peliharaan Sunan Panggung, semula ia berguru dengan ayahnya sendiri, Sunan Kalijaga. Namun saat dikirim Sultan Demak ke Pengging untuk menjadi mata-mata Syekh Siti Jenar, dia justru tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Dia mengikrarkan diri menjadi pengikut setianya. Ajaran yang diusung dianggap sebagai pengejauhan tahan dari ajaran Syekh Siti Jenar. Karena guru agungnya, Syekh Siti Jenar, dihukum mati oleh Wali Songo, maka Sunan Panggung menjadi marah besar. Dia mendirikan Pagurun Lemah Abang di Pengging dan memiliki murid yang sangat banyak. Sebagai balasan atas tindakan Wali Songo terhadap Syekh Siti Jenar, ia memelihara 2 ekor anjing. Kedua anjing itu diberi nama Iman dan Tauhid. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang 2 anjingnya, Ki Tokit dan Ki Iman. Kedua anjing itu selalu mengikuti Sunan Panggung. Kemanapun ia pergi, ia membawa kedua anjingnya masuk ke dalam masjid, yang dinilai sebagai tindakan tidak sopan dan sembrono oleh masyarakat pada masa itu. Banyak orang heran, bahkan mencela. Bagaimana mungkin seorang wali memelihara anjing, hewan yang dianggap najis? Namun Sunan Panggung tersenyum. Ia berkata pelan, yang najis bukan anjingnya, tapi hati manusia yang penuh kebencian. Dikisahkan, Ki Tokit melambangkan amarah dan Ki Iman melambangkan nafsu dari Sunan Panggung yang menjelma menjadi 2 anjing tersebut. Sunan Panggung tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia berpindah dari desa ke desa. Dari pesisir ke pegunungan, ia berdakwah bukan di masjid besar, tapi di panggung-panggung rakyat, tempat sandiwara, gamelan, dan pasar. Karena itulah, masyarakat memanggilnya Sunan Panggung. Karena ia sering berdiri di panggung kecil untuk berbicara tentang makna hidup dan Tuhan, ia mengajarkan Islam dengan cara yang halus dan sederhana, lewat tembang, dongeng, dan simbol. Kadang ia memainkan wayang seperti ayahnya, dengan pesan spiritual. Seperti lakon Satria Pinilih yang menggambarkan perjuangan jiwa mencari cahaya Tuhan, rakyat mencintainya. Ia membantu nelayan, mengajarkan doa sebelum melaut. Ia menasihati petani agar bekerja bukan hanya demi panen, tapi demi berkah. Ia menjadi wali rakyat kecil. Nama Panggung bukan tanpa makna, kata itu berasal dari tempat tinggalnya, yaitu Panggung, sebuah daerah yang dipercaya berada di wilayah sekitar Kendal atau Pekalongan. Di tempat itulah ia banyak mengajar murid-muridnya dan membangun padepokan kecil. Namun, sebagian masyarakat Jawa percaya nama Panggung juga melambangkan makna spiritual bahwa hidup ini ibarat panggung sandiwara, manusia hanyalah pemain, dan Allah lah sutradaranya. Inilah filosofi yang sering diajarkan oleh Sunan Panggung. Urip iku mung mampir dolan, aja nganti lali marang sing nitahake. Hidup ini hanyalah singgah sejenak, jangan lupa pada Sang Pencipta. Namun, popularitasnya membuat sebagian pihak gelisah. Ajarannya tentang Tuhan dalam diri manusia dianggap mirip dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran yang dulu membuat geger para wali songo. Penguasa Demak pun mendengar kabar itu. Mereka menuduh Sunan Panggung menyesatkan rakyat, bahkan melanggar hukum syariat karena bersahabat dengan anjing dan berbicara tentang penyatuan dengan Tuhan. Utusan dari Demak datang, memintanya bertobat, namun Sunan Panggung menjawab lembut, "Aku tidak menentang syariat, aku hanya menyingkap tirainya agar manusia mengenal hakikat." Jawaban itu membuat para pejabat murka. Mereka menuduhnya kafir, lalu menjatuhkan hukuman, dibakar hidup-hidup di alun-alun. Pada hari eksekusi, hari itu, alun-alun Demak penuh sesak. Ratusan orang datang menyaksikan hukuman bagi orang yang dianggap sesat. Sunan Panggung berjalan perlahan, ditemani 2 anjingnya. Langkahnya tenang, wajahnya berseri, seolah ia tahu bahwa hari itu bukan kematian. Lalu ia naik ke atas tumpukan kayu. Ia duduk bersila, menghadap ke langit. Algojo menyalakan obor dan mendekatkannya ke tumpukan kayu. Sunan Panggung menunduk. Kedua anjingnya, Ki Tokit dan Ki Iman,
duduk di sisi kanan dan kiri, tak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Api mulai menjalar, kayu berderak, asap mengepul ke langit, lidah api membungkus tubuhnya. Tapi anehnya, ia tak menjerit, ia tetap duduk bersila, tenang seperti sedang bermeditasi. Dari dalam kobaran api, ia menyuruh dua anjingnya keluar lagi, mengambil kertas, pena, dan tinta yang tertinggal. Sesudah diambilkan, Sunan Panggung menulis teks berisi ajaran tarekat yang hingga kini dikenal dengan sebutan Suluk Malang Sumirang. Selesai menulis, Sunan Panggung keluar dari kobaran api bersama dua anjingnya tanpa terbakar sedikit pun. Sultan, para wali, semua hadirin dan penonton tercengang menyaksikan keajaiban itu. Bingung harus berbuat apa, hingga akhirnya Sunan Kudus menyuruh beliau untuk mengasingkan diri ke hutan belantara. Kisah Sunan Panggung bukan sekadar legenda, tapi pesan bagi hati yang mencari kebenaran. Ia dibakar oleh manusia, tapi diselamatkan oleh Tuhan, karena api takkan bisa membakar cahaya, dan cahaya itu adalah iman yang tulus. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan yang berlebihan maupun yang kurang. Jika kamu merasa tersentuh oleh perjuangan Sunan Panggung, bantu kami menjaga kisah para wali Nusantara dengan menekan subscribe dan tulis di kolom komentar.